Yuk masih dilanjut kebersamaan kita Dialog Kota Batik, masih bersama saya Ribut Awandi di sini ya, di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, sesi kali ini ada ngosasi, ngobrol sana sini. Kalau bahasa Jawanya ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Nah, ada dua bintang tamu yang hadir di studio, Sabrina dan Mas Syafiq nih. Nah, dua-duanya adalah mahasiswa UIN Gus Dur. Wah, ini asik nih kalau ngobrol sama mahasiswa itu biasanya banyak hal yang baru yang bisa saya dapat nih. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, baik ya Mas Syafiq. Alhamdulillah, baik sekali. Mantap. Ini berduaan janjian. Ya janjian ya. Katanya kan ini berdua ini kan baru pulang ya dari Toraja. Dengar-dengar gitu. Iya betul, tapi sudah 2 tahun yang lalu Pak. Oh, udah 2 tahun yang lalu. Oh, baru terkonang sekarang berarti. 2 tahun yang lalu ke Toraja. Dalam rangka apa ke Tanah Toraja? Dalam rangka KKN Nusantara. KKN Nusantara. Jauh banget sih. Emang milih sendiri Mas Syafiq? Atau milih ke Tanah Toraja sendiri atau gimana? Jadi ada ini Pak, ada dari pemerintah pusat, dari Kemenang itu mengadakan program KKN Nusantara. Jadi untuk PTKIN se-Indonesia. Oh gitu. PTKN. PTKIN. PTKN. Karena ada yang non-Islam yang ikut juga di situ. Oh gitu. Iya betul sekali. Asik juga tuh. Kalau Mas Syafiq Saya satu program di Tanah Toraja juga? Iya. Oke. Sama. Bersama cuman berdua ke Tanah Toraja kalian? Tidak Pak, jadi dari kampus itu kami diseleksi sehingga hanya dapat 4 kuota dan itu dari fakultas yang berbeda-beda gitu. Oke, Jadi delegasi fakultas dari yang UIN itu ada 4 orang seperti itu. Nah ini aku mau nanya nih, kalau fakultas berbeda, Mas Syafiq fakultas apa? Kebetulan saya Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Mbak. Tarbiyah ya, tarbiyah. Prodinya? Prodinya Pendidikan Bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Ya. Siapa sih BBA itu? Kaprodinya siapa sekarang? Pak Ali Burhan. Oh ya. Oke. Nah terus kalau Sabrina? Saya juga kebetulan sama dari FTIK juga, tapi beda jurusan. Saya dari Pendidikan Matematika atau Tadris Matematika. Oh, Tadris Matematika. Iya, betul, Pak. Kenapa? Sekarang mungkin ada Tadris Matematika. Iya, saya angkatan keempat. Wih, sudah keempat Sudah ini ya. keempat. Iya. Gila, makin keren aja nih. Ya alhamdulillah Pak. Makin keren, makin kece ya. Makin banyak mahasiswanya juga kayaknya. Betul pasti. Dan ya, programnya semakin dahsyat kayaknya. Oke, pasti. Aku ngelihat progresnya bagus sih. Iya. Apalagi dengan ini nih, keikutsertaan UIN dalam KKN Nusantara ini. Iya betul sekali. Itu progres yang di luar dugaan. Artinya iya. kan biasanya kan KKN itu paling ke desa-desa, samping, kanan, kiri, Iya. depan, belakang gitu kan. Iya. Yang programnya ya gitu-gitu doang gitu. Gitu-gitu. Ya kan pernah KKN juga aku. Iya, gitu, Pak. Tahu lah. Pengalaman ya, Pak. Jadi udah cukup tahu itu menjadi tradisi gitu loh. Iya, Nah betul itu harus sekali. diubah sih sebenarnya. Mungkin ini ya LPPM. Bisa jadi masukan buat LPPM. Sekarang siapa sih LPPM-nya? Pak siapa? Kepala LPPM. Pak Imam Hanafi, Pak Profesor Imam. Profesor Imam Hanafi. Oke, nanti aku kasih masukan deh Pak Imam Hanafi. Boleh. Iya. Kebetulan kan beberapa kali ketemu juga sama beliau dan iya. sering ngobrol juga Oke, sih. oke, Nanti oke. siapa tahu itu bisa menjadi ini. Oke, nah kalau Mas Syafiq kesibukan ngapain nih sementara waktu? Kalau sekarang mengajar, Pak. Di mana? Mengajar di SD Islam di Kota Pekalongan. Oh, SD Islam sini. Iya. Ngajar SD. Iya, ngajar SD. Kalau SD itu berarti ngajar seluruh mata pelajaran. Nah, kebetulan saya Bukan mapel juga. Oh, mapel apa? bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya, Ada ya di SD Islam? ada di SD Islam ada. Oh, keren. Saya tuh dapat pelajaran bahasa Arab itu cuman
di mana ya belajar dikit-dikit aja. Apa itu Amsilati aku belajar. Belajar juga Pak. Huruf cer itu ya. Iya. Gitu. Kalau Sabrina Kalau apa nih? saya banget Pak, saya belum lulus. Iya, jadi saya masih skripsian. Udah berapa skripsi? Masih berproses Pak. Masih proses Iya, ya. mohon doanya. Moga-moga cepat lulus. Apa Amin. yang konsentrasi skripsinya apa nih? Konsentrasinya di hubungan berpikir logis terhadap pemecahan masalah matematika seperti itu. Kenapa nggak diambil dari ini aja kemarin pas di Tanah Toraja? Sebenarnya iya, tapi Rumit tidak ya. jadi. Iya, betul. Karena Terlalu rumit. kalau misalkan harus balik ke sana lagi, Iya, kemudian nggak mungkin juga dalam waktu dekat Pak. ongkosnya Iya. besar lagi. Lumayan. Gitu. Nah, oke. Nah, ini KKN Nusantara ke Tanah Toraja dengan kultur yang berbeda. Pastinya. Kalau Mas Syafiq asli mana? Asli Pekalongan. Pekalongan. Sabrina juga ya. Iya, Kan Pak. kita tetangga. Betul sekali. Dia gang 10, aku gang 19. Iya. Aku tuh penasaran ya ketika dapat flyer bahwa ini yang datang nanti mahasiswa KKN dari UIN yang dikirim ke Tanah Toraja. Misinya adalah berkenaan dengan tema besarnya moderasi beragama. Kan saya pikir wah gila nih, keren nih. Orang Pekalongan kan hitungannya jarang-jarang ketemu dengan orang asing. Betul sekali. Iya kan? Pergaulan kalian kan hampir bisa dikatakan ya wis itu aja gitu kan. Seluas pikir lor Pak. Hanya di Pekalongan sendiri dan orang Iya, Pekalongan betul. sendiri. Nah, ketika pertama kali ketemu atau datang ke sana, apa yang dirasakan? Sampai dulu deh. Oke. Nah, Jadi pas kami tiba di sana Pak ya pastinya kami nggak mikir yang aneh-aneh Pak, pas itu kayak ya udah let it flow aja kayak jalan aja gitu. Ternyata apa yang sudah kita prasangkakan lebih awal itu jauh dari ekspektasi kita, dan ternyata mereka sangat welcome dan nice banget sama kita. Bahkan ya memang beberapa ya terlihat berbeda kan, tetapi banyak juga dari mereka yang sangat welcome dengan kita, nice juga, dan juga kita juga sebagai pendatang menerimanya dengan baik sih Pak, seperti itu. oh gitu ya. Awal mula sebelum ke sana, pikiranmu tentang Tanah Toraja gimana? Sangat ekstrim Pak rasanya. Apalagi kan di media yang sudah seperti saat ini, informasi yang ada di media massa pun sangat minim Pak tentang Toraja. Makanya sebelumnya kita sempat berprasangka kayak wah di Toraja ini mayoritas non Islam, kemudian adatnya sangat kental, Betul. dan juga pastinya ekstrim Pak. Nah di situ kami juga sangat berjaga-jaga ya, kami berempat sudah komunikasi. Nanti kita di sana ngapain gini-gini, pokoknya terus jaga etika, jaga kayak sopan-santun kita terhadap mereka yang memang pada sana kita beda adat istiadat dan culture maksudnya Pak. Jadi kayak hati-hati gitu, hati-hati. Takut kalau kejeblos gitu ya. Iya, tapi ternyata enggak, malah mereka justru sangat welcome, nice, dan juga enak sekali. Oh gitu, betah di sana. Betah. Kalau kesana lagi mau banget. bener. Aku sulit kata tapi sudah alumni ya dirimu ya. Sabrina, apa yang ada di dalam bayanganmu tentang Tanah Toraja sebelum kamu dikirim ke sana? Kalau bayangan saya terkait Tanah Toraja sendiri itu apa ya Pak? Saya berpikir bahwa saya mau berpetualang nih, gitu. Iya, karena memang saya tipikal orang yang tidak suka hal-hal mainstream. Jadi saya berpikir ketika saya mengikuti KKN di Toraja ini, saya pasti mendapatkan banyak hal yang umumnya teman-teman saya tidak mendapatkan. Iya, Gitu. iya sih. Dan Tanah Toraja ternyata salah satu pengalaman yang unpredictable dan unforgettable bagi saya, seperti itu. Wah, kenapa kok bisa nggak terprediksi dan Iya, tidak terprediksi karena pada saat apply program ini itu pemberkasannya cukup rumit, kemudian persaingannya cukup ketat gitu Pak. Jadi saya sebagai mahasiswa yang tidak begitu aktif di kampus karena saya ada kegiatan di luar dan pekerjaan di luar, jadi saya merasa
underestimate dengan diri saya sendiri untuk bisa lolos di program ini. Tapi ternyata Allah memberikan kesempatan dan disitulah yang menjadikan unpredictability-nya. Iya bagi saya. Karena itu ya. Iya Pak. Udah ngerasa wah kayaknya nggak diterima. Iya betul sekali. Tapi nyatanya diterima. Alhamdulillah. Jadi dreams come true. Karena dulu pada saat saya kecil saya memang suka baca buku dan salah satu hal yang bagi saya itu unik adalah Toraja itu sendiri. Dan ternyata pada saat saya kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk bisa benar-benar ke Toraja. Iya sih. Masya Allah banget. Toraja memang daerah yang sangat eksotis. Iya betul sekali. 2000 berapa ya? Saya sempat datang ke sana juga sih. Iya. Kegiatan apa Pak? Tahu yang namanya Peksiminas? Pernah dengar Seni tapi Mahasiswa Nasional. Nah, saya kan dikirim ke Makassar waktu itu. Oh iya. Negaranya kan di Makassar. Iya. Terus sambil nunggu waktu ya. Jadi daripada ngisi waktu cuman bengong di hotel. Betul. Karena pelaksanaannya kan seminggu tuh. Iya. Akhirnya aku minta diantar teman-teman yang ada di situ yang di Sulawesi. Boleh nggak aku minta diantar ke Toraja? Aku penasaran tuh. Oke, aku diantar sama teman gitu kan. Sampailah ke sana. 2 hari di sana. 2 hari di sana. Lumayan. Di mana tuh Pak tepatnya? Aduh, kalau Sudah daerahnya lupa, udah lupa sih. Cuman yang menarik itu adalah banyak cerita tentang Toraja. Betul sekali. Bahkan sebenarnya kalau kita menggali tentang kekayaan budaya, kultur masyarakat di Toraja ini, banyak pengetahuan yang istilahnya jarang diketahui oleh banyak orang, terutama yang di Jawa. Betul sekali Pak. Pengetahuan mereka tentang keterampilan navigasi mereka bagus. Ya nggak sih? Iya betul. Ya, navigasi mereka bagus. Bahkan mereka sudah punya peta sendiri. Peta. Gitu. Nah, oke, saya tidak mau cerita tentang diri saya deh. Padahal nggak apa nih Pak. Nah, ini kan ke Toraja, berarti ini biaya dari semuanya dari kementerian. Yang di cover oleh kampus masing-masing. Kampus masing-masing. Betul, iya. Untuk akomodasi dan lain sebagainya. Berapa bulan di sana? Hampir kurang lebih 2 bulan Pak. 50 harian. Iya, 50 hari. Iya. 2 bulan. Harusnya sudah bisa bahasa Toraja tuh. Sedikit. Apa aja yang dikuasai? Kami di komando. Apa itu? Kami di komando itu kayak sudah makan belum? Makan di Kukumande. Iya, makan di Kukumande. Oh, gitu ya. Kalau bahasa Nah, datang ke sana kan dengan perasaan yang was-was dan sempet nggak shock culture nggak ketika di sana? Banget sih kalau saya. Apa contohnya shock culture-nya? Terkait bahasa Pak. Jadi kalau di daerah tempat saya ditempatkan, jadi kan kami berempat itu dapat kelompok yang berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda. Nah kalau saya itu yang saya rasakan adalah masyarakat di sana itu belum familiar ataupun belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagi saya orang Jawa tidak bisa langsung serta-merta belajar bahasa sana ya Pak, kalau tidak dijembatani dengan bahasa Indonesia itu. Nah, jadi keterbatasan saya pada saat itu adalah berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Jadi kalau saya mau mau berinteraksi dengan orang lain, saya harus tanya dulu nih sama teman-teman di sana yang lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Jadi karena kadang istilah-istilah bahasa Indonesia yang sebenarnya itu artinya apa, di sana bisa berbeda konteks dan berbeda arti. Maknanya udah beda ya. Betul sekali, dan itu menjadi salah satu hal yang aku harus belajar banyak nih ternyata gitu Pak. Contohnya apa yang menjadi beda konteks itu? Contohnya adalah dalam saya pernah mendengar gini, sebentar malam. Itu kalau kita pahamnya kan sebentar lagi itu, malam. Iya kan betul, itu iya. Menjelang malam. Malam. Nah, ternyata di sana itu diartikan sebagai nanti malam. Begitu. Sebentar pagi, nanti pagi.
gitu Pak. gitu ya. Itu kalau kita tidak open mind, kita tidak mau belajar gitu kan, menyebabkan kita tidak paham tuh sebenarnya gimana, dan pasti akan ada miskomunikasi di situ. Betul. Iya. Sama sih, ketika aku di Makassar juga begitu. Iya, Jadi, hampir mirip gitu. ketika saya ngobrol dengan bahasa Indonesia standar ya, Iya. kita kan standar aja nih, Iya. bahasa Indonesia standar itu. Ternyata mereka nggak ngerti. Iya, beda pemahaman ya Pak. Iya. Satu nggak ngerti. Saya nanya alamat aja, misalkan, Pak, boleh ditunjukkan alamat ini di sebelah mana? Mereka bengong. Bener, iya. Wah, saya nanya, oke deh, mungkin ini bapak ini nggak ngerti nih. Iya. Akhirnya ketemu warung Lamongan lah di sana. Iya, Yang paling banyak kan orang iya, Jawa Timur. Bener, Ya kan? Jawa Timur paling banyak di mana-mana itu Pak. Iya kan? Terus baru aku nanya, Pak, di sini apa orang-orang nggak pada bisa bahasa Indonesia? Lo jenengan dari mana? Dia tahu kalau logat saya Jawa. Oh, pasti Iya. dari Jawa ya. Iya. Ya kalau di sini itu kalau ngobrol sama orang sini harus mengikuti logat sini. Iya, betul sekali. Gayanya, betul. nadanya harus diikuti. Betul, Pak. Oh, gitu. Baru mereka akan paham. Iya. Ya nggak tahu. Nah, itu dialami juga nggak, Safik? Iya, kebetulan saya beda tempat Pak. Jadi kan berempat itu beda tempat KKN-nya. Jadi kita di Toraja, sama-sama di Toraja, tapi Ya. di desa atau di Lembang masing-masing gitu ya Pak. Iya. Dan kebetulan saya tuh dapat yang dekat dari kota. Jadi untuk masalah bahasa masih nggak terlalu begitu. Oh, di daerah Iya. kota ya, aman. Masih ya gitu. Iya. Dan tempat saya juga mayoritas Islam. Oh, Ya kebetulan di tempat yang saya tempati pas KKN itu mayoritas Islam. Tapi di sisi lain yang buat saya kayak shock itu ya ini apa namanya ketika saya menghadiri salah satu upacara musul itu Pak. gimana tuh? Ya itu jadi kayak oh ternyata sedemikian apa ya istilahnya kayak sedemikian kok kita bahasa Jawanya bilang kayak ribet banget ini ya, maksudnya tapi ternyata itu sudah menjadi tradisi sana dan ketika saya hadir itu kayak wow Iya, upacara kami adat ya. kematian aja kayak sedemikian rupa gitu Pak. Tapi itu untuk masyarakat lokal ya dan dari Iya, agama betul. lokal juga. Itu pas di situ itu kayak banyak kayak tempat-tempat apa ya istilahnya kayak kalau di sini bahasanya angkruk gitu kayak angkruk banyak emang Iya, disiapkan betul. buat space di mana orang-orang nanti nonton kerbau ditarungin itu. Iya, betul sekali. Terus Oke. ada tempat naik ke atas khusus untuk mayatnya. Ya. Iya. Nah, terus di situ juga banyak kayak apa istilahnya? Kalau kita kan sebagai orang Islam nyembelih ya Pak ya. Ya, Karena ya. kan kayak mau matiin babinya, motong babi tapi ya gimana kita lihatnya ya kayak ditembak gitu ke Iya, iya, bener. Kalau ke perutnya babi gitu, ditembak. cek lihat di depan Iya. mata gitu Pak. Wow. Pasti Itu kaget gak? Kaget. Kayak gitu kaget pasti. Ini apaan gitu ya? Iya. Terus yang lain itu gini Pak, saya tuh kan sempat melayat di beberapa tempat. Ternyata di sana juga kayak toleransinya sangat tinggi Pak, sangat tinggi dan kita nggak pernah terpikirkan di sini loh Pak. Kayak jadi kalau kita hadir di satu acara atau melayat itu ya ziarah takziah gitu ya, bisa mayat atau jenazahnya non Islam. Kita juga sebagai Islam atau Muslim datang juga Pak ke situ. Jadi warganya yang datang, Islam non Islam apapun itu datang ke situ. Dan yang istimewanya adalah ketika nanti sesi istirahat dan makan-makan, ternyata mereka sudah menyiapkan khusus untuk orang Kristen atau non Muslim dan khusus untuk Muslim. Dan itu pun yang masak orang Muslim sehingga kita nggak perlu khawatir terkait makanan itu terkontaminasi dengan hal-hal yang memang kurang halal di hukum agama kita atau gimana seperti itu Pak. Oh gitu ya. Iya makanya Kak. Sudah sangat. Wow. Ya. Di kita belum kayaknya. Belum. Kecuali yang datang cuman teman dekat, Iya, betul kerabat sekali. gitu kan. Iya ya, kalau di sana sudah kayaknya nilai kemanusiaan itu yang wow luar Masya biasa ya. Allah. Toleransi itu kan sebenarnya ngomongin soal nilai kemanusiaan. Iya. Agama itu apa ya, bukan lagi ukuran spiritualitas. Iya. Ya kan? Spiritualitas itu adalah bagaimana kemudian kita saling terhubung satu sama Iya, lain. benar sekali Pak. Ya, Betul kan? sekali. Itu keren nih pengalamannya Jafik. Terus apa
apa ya? Saya jadi akhirnya buyar nih. Mau nanya apa lagi? Ini kaitannya dengan upacara-upacara tadi. Yang paling ribet itu upacara apa kalau di sana? Sepertinya ada musuh ya benar. Jadi ada Ada. dua upacara ya yang besar di Upacara sana, besar itu ya. upacara kematian orang meninggal dan upacara pernikahan, Pak. Cuman kalau di Jawa itu kan kita terbiasa merasa ribetnya itu ketika upacara pernikahan. Nah, kalau di sana upacara kematian. Jadi mereka yang mengadakan upacara kematian itu tidak sembarangan orang biasanya, Pak. Dan kalau jenazah yang diupacarakan itu adalah sosok tokoh, itu kegiatannya bisa 3 bahkan hampir 1 minggu ya, Bu. 1 minggu. Gitu. 1 minggu. Iya, Iya. 1 minggu. Dan sudah bisa dipastikan berapa banyak hewan yang dipotong ya, Iya, Jack, betul. ya. Betul sekali. Wih, keren ya. Iya. Wah, aku jadi pingin nonton kayak gituan. Ada teman-teman ini beruntung bisa nonton kayak gitu, menyaksikan kayak Sangat gitu. beruntung. Iya, betul. Tapi kalau saya sendiri saya tidak ingin lagi gitu, Pak. Kenapa emang? Untuk melihat yang Rembu Solo itu. Kenapa? Iya, karena memang cukup hektik dan itu tadi melihat hewan yang dipotong Kesalahan. secara langsung, entah itu babi ataupun kerbau yang notabene tidak secara Islam, itu bagi saya suatu hal yang awak bisa gitu lah. Nah, kesan yang kamu dapetin, kalian berdua dapetin ketika ada pemotongan babi itu gimana? Kan pasti ini sudah bawa pola pikir yang sudah terlalu, ya kan? Iya. Pola pikir kita tuh kalau ya mohon maaf, ketika kita hidup di Pekalongan dengan kultur Pekalongan, besar di Pekalongan, lahir di Pekalongan, pasti deh ini sudah nancep banget nih pola pikirnya. Iya, pola pikir Pekalongan banget. Ya kan? Nah, itu gimana respon kalian, respon secara pemikiran gitu loh, gimana Fi? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya, karena kita juga dari awal sudah dibekali temanya itu moderasi beragama, yang mana itu sangat mengangkat rasa toleransi dan bersama ya, menghargai satu sama lain, berbeda adat, berbeda agama, berbeda suku dan lainnya. Jadi ketika saya melihat hal seperti itu, sebenarnya saya cukup kayak gimana istilahnya, kayak bersikap moderat aja, santai, dibawa santai dan kayak hanya mengambil sebuah informasi atau pengetahuan yang memang perlu kita cerna tapi tidak kita ungkapkan di situ juga, kayak begitu, begitu tradisinya, begitu tradisinya. Ternyata di sini tradisi kematian, upacara kematian Rembu Solo itu seperti itu, seperti ini. Kemudian berapa hari, berapa bulan dihabiskan gitu, seperti itu. Hanya menjadi pengetahuan gitu. Gitu Pak, kalau saya sendiri. Tapi ini kan karena sudah dibekali. Pada saat kamu sendiri gitu loh, ketika andai kata itu tidak dibekali kayak gitu, kira-kira apa yang respon kamu akan seperti itu? Shock sih Pak, shock karena kan memang caranya tidak biasa Pak. Caranya itu kan langsung ditusuk, terus kita melihat darah itu keluar dari perut sampai babi itu meninggal, sampai mati. Terus diumumin di musola. Meninggal kan? Enggak sih Pak, nggak sampai mati gitu ya. Jadi melihat dari awal proses dari hidupnya, kemudian babinya berteriak-teriak sampai akhirnya nantinya itu dipotong-potong dan dibagi ke orang-orang hadirin tamu undangan. Gitu. Iya. Kalau Sabrina pasti deh, aku tahu pasti. Apa nih gitu ya, langsung gitu. Iya, lumayan shock di situnya Pak. Iya. Nah, kita kan jarang yang pemandangannya nggak Betul gitu. sekali. Tapi masyarakat di sana ketika ada kayak gitu tuh kayaknya seru aja ya mereka. Ramai sekali Pak, Kayaknya bahkan sangat antusias ya. Atau bahkan sudah biasa. Iya, sudah biasa. Atau mungkin itu yang dinanti-nanti gitu. Bisa jadi Salah satu, karena kan ini Pak, proses Rembu Solo itu nggak langsung gitu loh. Jadi kayak begitu orang meninggal langsung diupacarkan, enggak, karena mereka kan juga butuh dana pastinya. Dan mayat itu yang meninggal itu biasanya diawetkan terlebih dahulu pakai ramuan sana, ramuan yang sudah dipercayai oleh orang tua dia sendiri. Terus kalau sudah siap secara finansial dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam upacara adat itu baru dilaksanakan Pak. Ada satu lagi itu Pak, upacara yang bahkan sudah ditaruh di gua terus diambil lagi, dibersihkan, mak nene namanya. Nah itu juga kayak gitu prosesnya.
tidak serta merta langsung. Langsung ya, seperti ya. itu. Oh gitu. Nah, berapa ada informasi nggak berapa dana Ada. yang harus keluarkan untuk upacara kayak gituan? Ya, kalau yang saya dengar itu kurang lebih 500 sampai 1 M. Wow, Lumayan ya. Sangat lumayan. itu nggak lumayan lagi buat kita yang di Jawa ya. Iya. Itu itu besar. kelebihannya orang Besar. sana Pak, dan yang Heeh. saya merasa saya sebagai orang Jawa miskin banget yang merasanya. Iya. Itu ya apa ya istilahnya, gila ya untuk seserius itu loh. Iya bener Pak. Iya. Seserius itu mereka memelihara ya upacara mereka, adat mereka, sampai Iya. duit pun bukan lagi hitungan gitu. Iya benar sekali. Tapi kalau masalah ekonomi ini, balik ke ekonomi, harga-harga di sana masih normal kalau dibandingkan dengan Jawa. Untuk harga apa nih Pak? Harga-harga Apapun pokok lah. kebutuhan pokok itu pasti ada kemahalan sedikit. Iya, Oh, ada gitu selisih ya? yang lebih mahal sedikit. Tidak yang sangat-sangat mahal itu Iya. tidak. Cuman ya memang kita butuh budget lebih saja untuk bisa hidup di sana dalam 1 bulan misal. Iya betul. Hmm. Ya umumnya kalau di warteg kita ada 10.000 ya, kalau di sana 15 sampai 20 lah. Iya, itu paling minimum. Iya, itu. Oh gitu. Iya. Paling minimum itu. Sepertinya seperti itu. Iya. Cuman karena kami KKN kan jadi kami masak sendiri. Iya. Itu jadi bisa lebih hemat dalam Oke. konsumsi. Dapat uang saku nggak sih ke sana waktu kemarin? Alhamdulillah dapat. Iya lumayan lah kalau ada Dari orang tua nggak akomodasi. sih, Vic? Iya, dari orang tua. Oh dari orang tua. Sama ini ya, Vic, Iya. dari mana nih? Ya dari kampus ada juga sih, Pak. Ada Tapi ya bagus ya. cukup lah untuk tambahannya, Bina. Iya, untuk uang jajan di perjalanan, Iya, perjalanan. barangkali, Pak, seperti itu. Ke sana naik kapal. Bukan. Enggak, Pak, kita Naik pesawat. Kira naik perahu dikolek sendiri gitu. Nah, awalnya ya kan naik kereta terus Emang sempat naik kereta kepikiran itu. terus Enggak, Pak, itu bercandaan sama beliau di LP2. Itu niatnya. Ya udah nanti kalian naik kereta aja sampai Banyuwangi, terus dari Banyuwangi ke sana pulang aja gitu. tembusin ke laut keretanya. Oh, enggak naik beca aja sekalian gitu ya. Iya. Jauh-jauh ke Tanah Toraja. Apa ya? Berempat berarti dicampur dengan kelompok dari mahasiswa dari berbagai kampus. Iya. Iya, dari berbagai pulau. Iya, soalnya kan ini Nusantara ya Pak. Jadi semua pulau itu ada perwakilannya. Iya, jadi dari kami berempat itu pasti punya teman dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Irian, dan dari Bali. Bali. ada yang dari Bali gitu, dan Jawa itu sendiri. Oke. Oh, berarti ini program ini memang untuk beberapa pulau aja atau banyak? Semua. Seluruh Indonesia Semuanya. ya, nasional Pak tarafnya. Oh, gitu. Madura juga ada gitu ya. Nah, mengalami kesulitan nggak untuk melakukan supaya ini satu frekuensi dengan kelompok masing-masing? Ada nggak hambatan itu? Sabi? Saya dulu ya. Kalau hambatan pasti ada ya Pak. Karena kan memang kita sudah jelas beda ya. Beda Iya, kultur. Background kita tuh beda. Iya. Kita Jawa yang terkesan halus, kemudian santai gitu kan. Nah, Emang gitu ya? iya dong. Kita bicara Kata mereka seperti itu. iya, mereka kayak gitu. Orang Jawa tuh mah halus gitu kan. Nah, mereka kan bicaranya keras gitu ya. Nah, gitu ya emang orang Jawa Iya beda. benar. Tapi kan kita seperti tahu karena mereka beda ya gitu. Mm-mm. Tapi akhirnya sering dengan waktu kita sudah saling memaklumi satu sama lain Mbak gitu. Bahkan itu kesannya jadi kocak gitu ya. Benar. Jadi komedi nih bagi kita. Oh. Kan cara pandangnya juga beda juga tuh waktu itu. Sangat gitu. Atau apalagi kalau misalkan ada yang ketemu dengan orang mahasiswa Batak misalnya. Oh, ada nggak? Yang Kemudian saya gitu. nggak ada di tim saya nggak ada yang dari Batak. Di kelompok teman kami yang satunya ada orang Batak. Nah itu kan kita memandang mereka orang Batak kayaknya kasar-kasar. Iya. Padahal itu baik gitu. Iya, mereka tidak bermaksud seperti gimana. Cuma memang karakternya saja seperti itu, dan Iya. bagi kita yang Jawa emang kok kayak gitu banget gitu. Iya kan? Nah itu dia. Oke deh, ini kayaknya tambah seru aja obrolan kita di sore hari ini. Ada yang mau gabung di sini, mau nanya-nanya juga boleh.
silakan mau lewat telepon boleh di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp juga boleh, atau juga lewat live chat ya, live chatnya RKB Radio Kota Batik juga boleh. Nah, mengenai soal itu tadi, pengalaman mereka, nanya-nanya soal pengalaman mereka deh, gimana rasanya ke Toraja. Nah, tapi ada nggak keinginan untuk balik ke sana? Misalkan kalau Sofi kayaknya masih mau tuh. Ya, Kalau Sofi udah enggak deh. Saya masih mau Pak, cuman bukan soal adat istiadatnya. Saya pingin yang berkaitan dengan pendidikan di sana. Karena pendidikan di sana yang saya rasakan itu sangat jauh berbeda dengan pendidikan yang ada di Pulau Jawa ini ataupun di Pekalongan. Apa selisihnya? Selisihnya, jadi saya kan sempat membantu mengajar di sana beberapa kali, dan standarisasi di sana sangat jauh dengan teman-teman yang belajar di sini karena memang keterbatasan fasilitas, kemudian keterbatasan guru. Di sana guru sangat minim Pak. Betul sekali, sangat minim. Masih sangat minim. Kemudian karena saya concernnya di matematika, jadi pada saat itu saya mengajar matematika. Jadi sekelas mereka sudah SMP kelas 1, 2, 3, itu banyak dari mereka yang belum bisa perkalian, pembagian, dan itu kan padahal basic ya Pak. Dan kalau di sini, apalagi kalau teman-teman yang sekolahnya di sekolah negeri atau sekolah favorit bahkan ataupun swasta yang lumayan mahal, itu kan hal itu sudah harus lenyeh dari kecil ya Pak. Dan ketika sudah SMP, SMA itu sudah pengembangan seperti itu. Dan di sana belum bisa dikatakan sejajar dengan kita yang ada di sini. Dan itu yang menjadi concern saya, bahwa perlulah teman-teman yang sudah lama menikmati hidup di Jawa itu bisa sharing ke sana untuk berbagi dan menyetarakan apapun yang perlu disetarakan di sana dalam soal pendidikan. Tapi siapa tahu mereka itu sebenarnya punya konsep matematika sendiri. Mungkin secara adat mungkin. Cuman bisa jadi. Iya, karena saya kan waktu itu masih idealis barangkali ya Pak, karena masih berstatus sebagai mahasiswa. Betul. Jadi apa yang menjadi standarisasi pendidikannya itu banyak dari mereka yang belum bisa mencapai itu. Dan itu yang perlu bukan diteliti, tapi ayolah teman-teman, kan kalau di Pekalongan ini banyak banget mahasiswa yang mengambil pendidikan. Mbok ya nyari jobnya itu jangan di Pekalongan aja. Ya percuma. Itu nggak menantang. Gitu ya, Itu nggak seru. Kalau nyari jobnya di rumah sendiri, ya sama aja nguber-nguber mainan kan. Iya, betul di banget. dalam rumah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau bermigrasi ke sana, itu mereka pasti sangat berterima kasih. Itu jauh lebih baik loh. Iya, Melakukan langsung untuk bermanfaat. Pekalongan atau melakukan untuk Indonesia kan nggak harus berada di dalam. Iya, benar sekali Pak. Kita bisa menyebar kemana-mana, Iya. tapi efeknya untuk Balik kota lagi. sendiri, untuk kan bisa. Iya, benar. Saya sepakat sih dengan konsep diaspora kayak gitu. Iya, betul sekali. Dan itu yang bersinggungan dengan hashtag yang sekarang Yang masih lagi rame. viral ya Pak. Dapur aja dulu. Terus direspon sama menterinya ya. Itu gimana sih gitu. Aduh, tapi saya respect ya, banyak orang-orang yang akhirnya keluar itu akhirnya bukan untuk mencari popularitas diri sendiri sih, Bukan, Pak. tapi lebih untuk melakukan apa nih yang bisa kita lakukan untuk orang-orang kita sendiri. Iya, betul. Kadang kita kita punya kualitas, tapi di tempat kita tidak dihargai kan. Betul. Kita jadi sia-sia dong Pak. Jadi mari kita mencari tempat di mana kita dihargai seperti itu. Iya, kalau kita mau bercermin ya dari kisahnya Nabi Muhammad aja kan kayak gitu. Iya, benar. Beliau itu melakukan perubahan besar justru di Madinah loh, Iya, bukan di kota kelahirannya. Iya, benar sekali. Iya kan? Iya, karena beliau memang tidak dihargai Iya di kan? situ. Karena akan sangat sulit untuk Iya. melakukan Perubahan, perubahan. iya. Sementara masyarakatnya sudah sangat kolot. Benar, konservatif sekali Ya, Pak. makanya harus pergi. Terus baru ketika sudah berhasil, Iya, mereka baru lihat tuh Pak. menunjukkan diri. Iya. Nabi Muhammad kan pulang, Iya, gitu kan? betul. Nah, untuk melakukan haji wada itu kan. Benar sekali. Nah itu kan sebagai bukti bahwa ini loh keberhasilan. Iya, saya sudah sukses nih gitu. Lo mau ngapain sekarang? Gitu. Iya, benar Itu sekali. keren. Iya, benar.
membangun itu nggak harus membangun di kota sendiri. Benar sekali. Tapi membangun di kota lain untuk membuat ini terpicu. Betul sekali. Terpacu membuat sesuatu yang lebih besar. Iya. Kalau Syafiq, kalau andainya dikirim ke sana lagi atau andainya ada pilihan harus keluar dari Jawa, mana yang mau dipilih? Apakah mau ke Toraja lagi? Kalau kalau saya untuk Toraja itu sebenarnya sih yang pasti menjalin silaturahmi ya Pak ya. Juga pastinya kalau misalnya dapat kesempatan bisa melakukan pergerakan di sana itu sangat bagus juga pastinya. Nah, apalagi berpulang di sana ya, karena memang kita tahu mereka sangat membutuhkan ya sama manusia, sangat butuh. Terus kita juga banyak belajar di sana dan pastinya kita juga bakalan sharing apa yang kita dapat di Jawa gitu ya. Kalau saya sendiri mau kemana ya pasti saya pengen ke Belajar dulu. Mau ke luar negeri. Iya, amin. Mohon doanya saja Pak. Tapi sempat nggak kepikir, nah kalau Sabrina kan ini kayaknya mengamati banget nih fenomena yang terjadi di masyarakat Toraja. Nah, Syafiq sempat nggak ngamatin bagaimana kemudian pendidikan di sana, terutama katakanlah misalkan ya soal toleransi oke lah clear, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan. Tapi bagaimana dengan katakanlah penguatan keimanan di masing-masing agama, sempat nggak dicermati di situ? Sempat sih Pak. Saya juga sebenarnya sama Sabrina bersama karena kan kita basisnya pendidikan. Maksudnya saya juga punya program kerja yang memang langsung terjun ke pendidikan sana dan kebetulan pada saat itu saya mengajar di MI untuk fokus ngajar bahasa Arabnya dan di SMP negeri untuk fokus ngajar mapel lain. Nah seperti itu. Dan kebetulan di MI kan khusus itu ya Pak, khusus untuk semua yang beragama Islam. Yang di SMB itu malah saya dapat yang mayoritas satu kelas itu non Muslim. Iya, SMP negeri itu maksudnya non Muslim gitu kebetulan. Gitu. Terus gimana tuh waktu ngajar anak-anak yang banyak non Muslimnya, apa yang kamu rasain? Ya sebenarnya sama aja ya Pak, maksudnya tidak ada perbedaan. Cuma kan pastinya kan bedanya kalau kita kan mesti kalau masuk terus berdoa dulu, mereka kan enggak, kita cuma saling tanya kabar gitu ya. Terus kalau misalnya berdoanya versi mereka pastinya ya versi doa yang mereka anut gitu ya agama gitu. Tapi secara spiritualnya orang-orang sana justru mereka juga sangat kuat ya imannya, bisa dibilang tinggi Pak. Iya, jadi kalau sangat di kita kalau apalagi saya yang rumahnya dekat masjid, itu masih banyak teman-teman yang tidak sholat Jumat di masjid gitu ya Pak. Nah kalau mereka yang karena memang, jadi kalau di Pekalongan itu kemana dikit masjid, kemana dikit musola. Kalau kan di sana kan kemana dikit gereja, kemana dikit gereja. Jadi mereka benar-benar memprioritaskan di hari minggunya itu untuk ibadah. Bahkan di Sabtu minggunya itu full ibadah seperti itu. Kita yang sebenarnya mayoritas di Indonesia ini, kalau bagi saya kadang merasa kok ada ya spiritualitas saya yang masih tidak lebih baik daripada teman-teman yang non Islam, atau dalam hal itu konteksnya adalah Kristen Protestan seperti itu. Atau karena mungkin mereka ini gini, mereka itu sudah tuntas dengan masalah secara dalam arti ibadah ritual itu sudah menjadi kebiasaan. Terus seperti itu. Ya kan? Terus akhirnya ketika mereka melakukan ketika mereka bermasyarakat itu adalah bagian dari cara mereka mengimplementasikan nilai itu. Benar Pak. Ya kan? Bahkan saya berteman baik dengan teman saya dari Irian yang beliau ini anak pendeta. Ya, sebut saja Kak Tia. Saya belajar banyak dari beliau. Kenapa? Karena beliau banyak sharing bahwa keimanan itu memang sangat-sangat penting di dalam diri setiap manusia. Dan saya mengamati banyak orang Islam yang belum selesai dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan pemahaman spiritualitasnya, yang sehingga Islamnya itu dibawa-bawa ke dunia luar. Padahal Islam ataupun agama itu tidak perlu digembar-gemborkan lagi. Itu sudah harus menjadi fondasi ataupun sudah menjadi tuntunan bagaimana kita menjalani hidup seperti itu. Iya sama, saya juga sering berdiskusi dengan kawan-kawan yang non. Iya betul. Itu begitu. Jadi keren ternyata bahwa
bahkan termanajemen. Iya, baik. Di gereja banget, itu Pak. termanajemen ya. Istilahnya siapa pengurus, siapa Iya. yang akan menjadi relawan, itu ada sendiri-sendiri dan tidak ada satu sepeser uang pun masuk ke kantong mereka. Itu yang keren. Itu yang aduh, Ya, Pak, kita ya. nggak bisa gitu ya. Ya, sorry. Ngerasa gitu kan. Nah, ya itu tantangan buat Iya, kita. benar Artinya sekali. bukan ngomongin soal mana agama yang lebih Iya, baik, tapi tidak, itu tidak. kita berpikir tentang bagaimana sih menjadi manusia yang seutuhnya. Iya, betul sekali. Gitu loh. Karena kita ini ternyata belum selesai. Belum selesai dengan diri sendiri. Selesai, gitu kan. Nah, ini menarik nih. Nah, dari pelajaran yang kalian dapatkan di Toraja, apa langkah yang akan diambil oleh Syafiq ke masyarakat setelah sekarang balik lagi ke Pekalongan? Nah, pasti kita sudah banyak sekali maksudnya ilmu tentang toleransi ya Pak ya. Tentunya kita juga harus sepertinya sedikit akan membagikan kepada masyarakat dan orang banyak pastinya ya tentang bagaimana cara kita bertoleransi dengan baik. Nah pastinya itu Pak, karena kan gimana ya, sebenarnya kita juga sebenarnya dekat dengan mereka yang non gitu ya, tapi karena kita tidak terbiasa dengan habit yang seperti itu, seperti orang-orang Toraja yang gimana kita kalau ketemu orang-orang yang non atau berbeda keyakinan, beda adat itu kayak ya udah welcome aja gitu Iya, Kak. benar. Kita tuh kayak saudara gitu loh, nggak ada nggak ada sekat itu Sudah Pak. tidak memandang Nah, agama. sedangkan kita di sini kan sebagai masyarakat Jawa itu belum terrealisasi, kayak implementasinya itu belum ada. Mungkin beberapa orang karena sudah belajar banyak tentang toleransi mungkin akan seperti itu. Cuma kan menurut saya belum Sehebat mereka nih. sebegitunya Kak Toraja gitu. Ya. Ya, kita tuh ada sekat loh. Ya, semua itu sama. Kehidupan sebagai manusia, masalah agama, ras, suku, adat itu kesekian. Yang penting hubungan kita antara sesama manusia itu kayak baik gitu loh. Iya. Kayak saudara, kita tuh saudara loh gitu loh. Kayak saudara kita tuh mau apa-apaan ya, mau ngobrol, mau sharing, tanpa harus memikirkan nggak enak nih, takut nyinggung gitu. Kayak sana tuh kayak bener-bener gitu ya. iya kayak Udah nggak ada open itu ya. ya gitu. Sudah Sangat sangat gimana ya? itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Iya, perlu dipikirkan Nah. lagi Kak. Keren ya. Aku Dan sama-sama saling mau terbuka ya. Betul banget. itu yang aku pinginin banget terjadi di Pekalongan. Iya. Kalau Sabrina gimana? Kalau saya untuk masalah toleransi ini benar-benar saya resapi ya Pak. Betul apa yang dikatakan oleh Syafiq. Bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu sangat benar. Kenapa? Karena kalau misalnya istilah itu atau pepatah itu tidak digaungkan, mungkin saya di sana tidak bisa berbaur dengan baik dan tidak bisa belajar banyak hal yang ada di Toraja. Dan dari Toraja saya belajar bahwa manusia itu individu yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan satu sama lain, punya kulturnya sendiri, punya habitnya sendiri, dan di situ saya lebih open mind terhadap orang yang berbeda agama dan bahkan berbeda budaya. Dan kenapa? Karena kalau gelas kosong itu selalu dibawa, saya pasti tidak akan kehausan. Tapi kalau saya membawanya gelas yang sudah terisi, mungkin saya tidak akan mendapatkan isi-isi yang lain. Jadi itu salah satu hal yang saya sukai dan saya syukuri kenapa saya diberikan kesempatan oleh Allah bisa belajar di sana. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari pencermatan kalian berdua, apa sih yang membuat masyarakat Toraja itu bisa bersatu gitu? Karena kan jelas agama beda dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi atau nilai apa sih yang membuat atau sesuatu apa sih yang membuat mereka itu bisa bareng gitu, rukun gitu? Apa tuh? Kalau menurut pandangan saya Pak ya, kalau dilihat dari yang dulu-dulunya kan memang sudah adat yang kental, dan mayoritas kegiatan-kegiatan adat yang ada di Toraja itu komunitas atau perkumpulan. Nah mungkin dari situ Pak, artinya kayak kita itu mau ada acara apa ya kumpul lagi kumpul lagi kumpul lagi gitu Pak. Bahkan kita nggak akan kehabisan Kak, sering-sering kumpul gitu Pak. Iya, Siang kumpul, pagi kumpul, malam ada kumpul dengan komunitas yang berbeda gitu ya. Ya karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan mereka itu berkumpul tanpa harus memandang perbedaan itu. Salah satunya kayak
istilahnya Pak kita kan tahlil gitu ya, Nah, tahlil orang meninggal gitu. Iya. Itu yang datang pun nggak harus orang Islam, dan Muslim pun datang juga. Makanya saya tadi bilang kalau kita karena Muslim juga kita datang, yang non Muslim pun yang Muslim pun yang non Muslim datang gitu Kak. Ya dari situ Kak sudah terbentuk Pak dari awal pertemuan Adat, itu. ya. Nah, minggu dari situ akhirnya mereka kayak sudah terbiasa, bahkan yang begitu tuh yang udah nggak perlu dicek lagi ya gitu Kak. Bener. Ya udah let it flow gitu. Ini berarti masalah kebudayaan ya yang menyatukan mereka. Iya. Ini keren. Dan Jadi- fun fact-nya itu adalah mereka jarang menikah dengan orang luar, Pak. Mereka menikah dengan orang Torajanya sendiri, dan itu yang menurut saya itu menjadikan adat istiadat itu selalu terjalin turun temurun dari dulu sampai sekarang. Kenapa mereka hanya mau menikah dengan orang Toraja sendiri? Bukan hanya sih mungkin, cuman memang Sebagian besar. Kebanyakan ya, dari mostly. mereka seperti itu. Kalau alasannya kami tidak sejauh itu menanyakan, Pak. Gitu ya? Bahaya. Ya siapa tahu mereka mau open untuk itu bagian dari cara mereka untuk mempertahankan Iya, kebudayaan, benar sekali. gitu Jadi kan? mereka mungkin seperti itu caranya. Keren. Kita kan udah campur-campur aja nih. Biasanya. Bebas aja. Sampai akhirnya identitas kita nggak jelas. Ya itu Pak yang Oh, iya. perlu Iya, kan? digarisbawahi. Mereka masih ini ya cukup kuat berarti ya kalau Bener. misalkan ngomong bahasa mereka masih sangat kuat gitu. Masih ya? sangat kuat. Bahkan nah itu tadi mereka justru susah untuk belajar bahasa lain. Karena mereka sudah kental dengan adat mereka sendiri. Nah, kalau orang Pekalongan kan yang saya alami ketika saya di Toraja itu hampir 2 bulan saya tidak berkomunikasi dengan orang Jawa. Karena saya dengan keluarga saya juga mostly pakai bahasa Indonesia. Begitu saya hampir lupa bahasa Jawa seperti apa. Kemudian pernah saya ke mana gitu, itu saya logatnya sudah ganti lagi. Nah itu yang sedikit jeleknya dari orang Pekalongan ya Pak. Ya orang Pekalongan kalau pakai bahasa Indonesia nggak berasa nggak kelihatan orang Pekalongannya. Betul. Banyak yang nggak paham kalau kita ternyata emang orang Pekalongan. Tapi gitu pakai bahasa Jawa baru kelihatan. Iya. Oh, Pekalongan daerah. agak. Oke, terakhir nih kita hampir 1 jam nih. Iya. Terakhir aku mau nanya apa yang bisa diterapkan dari Toraja ke Pekalongan saat ini? Sabrina dulu. Aku dulu. Apa yang bisa diterapkan dari Toraja di Pekalongan? Nilai apa sih yang bisa diterapkan? Yang bisa diterapkan ada salah satunya adalah nilai sosialnya Pak, lebih ke sosialnya. Orang Toraja itu tadi sedikit ada unsur-unsur sosialisnya, dalam arti ketika mereka ada keluarga baru yang butuh rumah, itu mereka yang membuatkan rumah. Jadi satu desa itu bergotong royong membuatkan rumah. Jadi, Nah, ya. itu yang tidak saya dapatkan dan semoga bisa diterapkan di Pekalongan yang sedikit individualis ini manusia-manusianya, Pak. Iya, jadi sama Tonggo Teparo itu kalau bisa ya harus saling peduli lah ya. Betul sekali, Betul Pak. sih. Itu yang perlu dipelajari lagi. Tapi apa sih? Kalau dari saya, menurut saya yang perlu diterapkan kalau ini adalah satu, nilai kebudayaannya, nilai kemanusiaannya, nilai keagamaannya. Karena menurut saya orang Toraja ini, titik orang Toraja itu gak lepas dari ketiga nilai itu. Iya. Kebudayaan, keagamaan, satu lagi itu apa? Kebudayaan, keagamaan, sama kemanusiaan. Kemanusiaan, Nah, iya. di situ mereka sangat kuat. Tapi budaya sudah kita jelaskan bagaimana budaya mereka menjaga budayanya, melestarikannya, kemudian mengembangkannya, kemudian kemanusiaannya, hubungan hablum minannasnya Benar banget. antar manusianya nggak ada perbedaan sama sekali, Iya, benar. tanpa harus memikirkan sekat-sekat antara kita Atau bahkan sesama diri manusia, iya gitu. Kemudian nilai kemanusiaan yang sangat welcome ke Iya, sesama manusia, entah meskipun kita baru kenal, sendiri. mereka langsung akrab gitu. Sudah welcome. Jadi mereka sangat penting dan itu saya tidak menemukan
di Pekalongan. Ya ada mungkin beberapa tempat, tapi mungkin mostly di sini belum seperti itu. Belum terlalu mengedepankan nilai itu gitu sih, Pak. Padahal kalau misal itu diterapkan, wah mesti orang Pekalongan sangat enak ya. Kayak misalnya enak tuh kita nyaman dalam bersosial, kemudian nggak ada sket. Iya benar banget. Ya udah tuh istilah agamamu apa gitu. Nggak perlu ditanyakan ya. Kamu apa? NU atau Muhammadiyah? Kita masih gitu ya. Masih gitu. Jadi Gitu ya. perlu dikurangin Pak. Oke deh, aku banyak belajar banget nih dari pengalaman kalian berdua. Terima Iya, kasih atas terima kasih waktunya. juga. Dan ya semoga aja ini ketika didengar oleh banyak orang di Pekalongan ini, semakin banyak orang tersadar bahwa ya kita harus berubah karena ada tantangan seru, ada tantangan besar yang harus kita selesaikan bersama-sama. Iya. Masalah lingkungan. Iya, Pak. Ya kan? Ngomongin masalah lingkungan nggak ada urusannya dengan identitas. Betul sekali Pak. Kita hidup di bumi yang sama, di atas di muka bumi yang sama. Kalau kita masih ijir-ijiran istilahnya, nggak akan selesai. Betul sekali Pak. Masih seperti itu. Oke, itu tadi ngobrol sana sini bareng kawan-kawan dari UIN Gus Dur yang KKN di Tanah Toraja, dan lain waktu kita akan sambung lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Makasih Syafiq, makasih Sabrina. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kayaknya ini perlu nih diacarain sendiri, diskusi di luar, kayaknya seru nih pengalaman di Toraja ini. Iya, barangkali nanti ada yang rekrut kita untuk ikut podcast. Nanti aku coba acarain. Oke, itu tadi ya kawan. Dan jangan kemana-mana. Tetap di sini aja karena saya masih akan menjadi kawan setia Anda sampai pukul 6 petang nanti dalam perjalanan Halo Kota Batik.